Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Studi Perbandingan Efisiensi Algoritma Pencarian Nilai Maksimum dan Minimum menggunakan metode iteratif. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk kita perkenalan terlebih dahulu. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Refandi dengan NIM 10 30 12 4 332. Di sini saya tidak sendiri. Saya bersama rekan anggota saya dari kelompok 9, ada Zunadea Kusmiandita dan Azumardi Azra. Baik, teman-teman, langsung saja kita masuk. Perlu diketahui, dalam dunia pemrograman, salah satu permasalahan dasar yang sering ditemui adalah pencarian nilai maksimum dan minimum dari sekumpulan data. Meskipun terlihat sederhana, masalah ini bisa diselesaikan dengan berbagai pendekatan algoritma yang masing-masing memiliki karakteristik dan tingkat efisiensi berbeda. Pada presentasi ini, kita akan fokus pada dua pendekatan yang umum digunakan, yaitu metode iteratif dan metode divide and conquer. Selain menjelaskan bagaimana kedua algoritma ini bekerja, kami juga akan membandingkan efisiensinya berdasarkan jumlah operasi yang dilakukan dan kompleksitas waktunya. Dengan memahami perbandingan ini, teman-teman, kita bisa lebih bijak dalam memilih algoritma yang tepat sesuai dengan kebutuhan program, sehingga program bisa berjalan lebih cepat dan efisien. Baik, langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu membahas terkait latar belakang. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, pencarian nilai maksimum dan minimum adalah salah satu permasalahan dasar dalam pemrograman. Masalah ini muncul hampir di setiap pemrograman yang membutuhkan analisis data. Misalnya, mencari nilai tertinggi atau terendah dalam daftar skor, harga, dan data pengukuran. Meskipun terlihat sederhana, cara kita menyelesaikan bisa berbeda-beda. Dua pendekatan yang umum digunakan adalah metode iteratif dan divide and conquer. Metode iteratif bekerja dengan cara sederhana, memeriksa setiap elemen satu per satu dan memperbarui nilai maksimum atau minimum jika diperlukan. Sedangkan metode divide and conquer memecah data menjadi bagian-bagian lebih kecil, kemudian menggabungkan hasilnya untuk mendapatkan nilai maksimum dan minimum. Pemilihan algoritma yang tepat sangat penting karena meskipun hasil akhirnya sama, efisiensi waktu dan jumlah operasi yang diperlukan bisa berbeda secara signifikan, terutama jika jumlah data sangat besar. Dari sinilah penelitian ini muncul, yaitu untuk membandingkan efisiensi kedua metode dan memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang kapan metode tertentu lebih menguntungkan untuk digunakan. Seperti itu, teman-teman. Baik, kita langsung lanjut lagi ke slide selanjutnya. Di mana di sini kita akan membahas terkait tujuan penulisan. Setelah memahami latar belakang permasalahan, pada slide ini kita akan menjelaskan tujuan dari penelitian atau tugas besar ini. Pertama, tujuan utama kami adalah menjelaskan konsep algoritma pencarian nilai maksimum dan minimum, baik menggunakan metode iteratif maupun divide and conquer. Dengan begitu, mahasiswa dapat memahami mekanisme kerja masing-masing algoritma secara mendasar. Kedua, teman-teman, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman pentingnya memiliki algoritma yang tepat. Pemilihan algoritma yang efisien akan sangat mempengaruhi kecepatan program dan penggunaan sumber daya komputer. Ketiga, kami ingin membandingkan efisiensi kedua algoritma ini berdasarkan jumlah operasi yang dilakukan dan kompleksitas asimptotiknya. Dengan perbandingan ini, kita bisa melihat metode mana yang lebih optimal dalam kondisi tertentu. Dan yang terakhir, teman-teman, kami juga menganalisis kompleksitas waktu dari masing-masing algoritma, sehingga kita dapat memahami bagaimana kinerja algoritma berubah seiring bertambahnya jumlah data. Dengan tujuan-tujuan ini, diharapkan kita dapat lebih bijak dalam memilih algoritma untuk masalah pencarian maksimum dan minimum, terutama ketika bekerja dengan database atau dataset yang besar seperti itu. Baik, lanjut. Di sini kita akan membahas terkait pengertian kompleksitas algoritma. Nah, kompleksitas algoritma adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu algoritma saat dijalankan. Sumber daya ini bisa berupa waktu eksekusi yang dikenal sebagai time complexity
atau memori yang digunakan disebut space complexity. Dalam tugas besar ini, fokus utama kita adalah pada time complexity karena kecepatan eksekusi sangat penting, terutama saat menghadapi dataset yang besar. Untuk menganalisis kompleksitas waktu, kita biasanya menggunakan notasi Big O yang menunjukkan bagaimana waktu eksekusi algoritma tumbuh seiring bertambahnya ukuran input yang biasa kita sebut dengan N. Dengan memahami kompleksitas algoritma ini, kita akan membandingkan efisiensi berbagai algoritma dan memilih yang paling optimal untuk digunakan. Ini akan sangat membantu ketika kita harus memproses data dalam jumlah besar tanpa membuang-buang waktu atau sumber daya komputer seperti itu. Baik, di sini saya akan lanjut menjelaskan terkait algoritma mode iteratif. Di mana algoritma mode iteratif ini merupakan pendekatan paling sederhana dalam pencarian nilai maksimum dan minimum. Algoritma ini bekerja dengan cara melakukan perulangan dari elemen pertama hingga elemen terakhir array. Pada awal proses, nilai minimum dan maksimum diinisiasi menggunakan elemen pertama array. Selanjutnya, ketika elemen akan dibandingkan dengan nilai minimum dan maksimum saat ini, jika ditemukan nilai yang lebih kecil dari minimum atau lebih besar dari maksimum, maka nilai tersebut akan diperbarui. Baik, selanjutnya di sini ada algoritma mode divide and conquer recursive, di mana eh, algoritma divide and conquer recursive ini merupakan metode ini menyelesaikan masalah dengan cara membagi array menjadi dua bagian yang lebih kecil. Proses pembagian ini dilakukan terus-menerus atau rekursif hingga ukuran array menjadi satu atau dua elemen. Setelah itu, hasil dari masing-masing bagian digabungkan untuk mendapatkan nilai minimum dan maksimum secara keseluruhan. Pendekatan ini mirip dengan cara kerja algoritma seperti merge sort, di mana masalah besar dipecah menjadi sub masalah kecil. Kelebihan dari metode ini adalah efisiensinya lebih baik dibandingkan metode iteratif ketika dataset yang dihadapi sangat besar karena jumlah perbandingan yang dilakukan lebih sedikit. Namun teman-teman, metode ini juga membutuhkan pemahaman tentang rekursif dan bisa sedikit lebih kompleks untuk diimplementasikan dibandingkan metode iteratif seperti itu, teman-teman. Baik, selanjutnya pada slide ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Pada slide ini, saya akan menjelaskan lebih rinci lagi tentang metode algoritma mode iteratif. Jadi, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, pada metode ini, proses diawali dengan menginisialisasi nilai minimum dan maksimum menggunakan elemen pertama dari array. Selanjutnya, setiap elemen dibandingkan satu per satu, dan jika ditemukan nilai yang lebih kecil dari minimum, maka nilai minimum akan diperbarui dengan nilai tersebut. Dan jika ditemukan nilai yang lebih besar dari maksimum, maka nilai maksimum akan diperbarui juga. Selanjutnya, algoritma ini memiliki kompleksitas waktu big O(n) dengan jumlah perbandingan sekitar n-1. Karena tidak menggunakan rekursi, metode ini lebih efisien secara memori dan umumnya lebih cepat dalam praktik dibandingkan pendekatan rekursif. Next. Baik, selanjutnya adalah metode divide and conquer rekursif. Pada metode ini, algoritma bekerja dengan membagi array menjadi dua bagian hingga mencapai kondisi dasar. Jika hanya ada satu elemen, maka elemen tersebut akan menjadi nilai minimum dan juga nilai maksimum. Jika terdapat dua elemen, algoritma melakukan satu kali perbandingan untuk menentukan nilai minimum dan juga nilai maksimum. Untuk data yang lebih besar, array akan dibagi menjadi dua bagian. Kemudian, fungsi dipanggil secara rekursif pada masing-masing bagian. Hasil dari bagian tersebut digabungkan dengan membandingkan nilai minimum dan maksimum yang diperoleh. Secara kompleksitas waktu, algoritma ini memiliki kompleksitas big O(n). Namun, jumlah perbandingan dan overhead rekursi membuatnya sedikit lebih lambat dibandingkan metode iteratif dalam praktik. Next. Selanjutnya, analisis dan pembahasan. Pada bab ini, dibahas perbandingan antara algoritma iteratif dan rekursif dalam menentukan nilai terkecil dan nilai terbesar pada sebuah array. Pengujian dilakukan secara praktis dengan menggunakan 3 ukuran data, yaitu 200,
500, dan juga 1000 elemen. Sebagaimana ditunjukkan pada hasil eksekusi gambar pada slide selanjutnya, fokus pembahasan meliputi waktu eksekusi, efisiensi, dan karakteristik masing-masing pendekatan. Next. Berikut adalah hasil pengujian waktu eksekusi. Jadi yang pertama ini adalah untuk ukuran 200 data. Pada ukuran 200 data, metode iteratif menghasilkan waktu eksekusi sekitar 0,018 detik. Sedangkan untuk metode rekursif menghasilkan waktu sekitar 0,022 detik. Next. Selanjutnya, untuk ukuran 500 data, metode iteratif akan menghasilkan waktu eksekusi sekitar 0,019 detik. Sedangkan metode rekursif menghasilkan waktu yang sedikit lebih lambat, yaitu sekitar 0,022 detik. Next. Terakhir, untuk ukuran data yang ketiga, yaitu ukuran data 1000, metode iteratif akan menghasilkan waktu eksekusi sekitar 0,075 detik. Sedangkan metode rekursif akan lumayan lebih lambat, yaitu sekitar 0,338 detik. Next. Baik, jadi analisis perbandingan algoritma iteratif dan rekursif. Secara konsep, algoritma iteratif bekerja dengan menggunakan perulangan atau loop untuk menelusuri seluruh elemen array secara berurutan. Pendekatan ini relatif sederhana serta efisien dari sisi memori karena tidak melibatkan pemanggilan fungsi berulang maupun penggunaan stak tambahan. Pada kasus ini, nilai minimum dan maksimum, algoritma iteratif melakukan perbandingan sebanyak n-1 kali, sehingga jumlah operasi yang dilakukan bersifat minimal. Sebaliknya, algoritma rekursif bekerja dengan prinsip divide and conquer, yaitu membagi array menjadi dua bagian yang lebih kecil dan memanggil fungsi secara berulang hingga mencapai kondisi dasar atau base case. Meskipun pendekatan ini lebih terstruktur dan mudah dipahami secara konseptual, akan tetapi algoritma rekursif memiliki overhead tambahan berupa pemanggilan fungsi dan penggunaan stack. Next. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang analisis perbandingan algoritma iteratif dan rekursif. Nah, selain itu, jumlah operasi perbandingan yang dilakukan pada metode rekursif itu lebih banyak. Nah, yaitu sekitar 2n 2 kali. Karena adanya proses penggabungan hasil dari setiap submasalah. Berdasarkan hasil pengujian praktis pada data berukuran tadi yaitu sekitar 12, 500 dan 1000, terlihat bahwa waktu eksekusi algoritma iteratif itu cenderung lebih cepat dibandingkan algoritma rekursif. Nah, hal ini sejalan dengan analisis teoritis yang menunjukkan bahwa metode rekursif melakukan lebih banyak operasi perbandingan dan memiliki overhead pemanggilan fungsi. Meskipun demikian, secara asimptotik, kedua algoritma ini tetap memiliki kompleksitas waktu yang sama, yaitu kompleksitas linear, ON. Perbedaan yang muncul ini lebih disebabkan oleh konstanta dan jumlah operasi aktual, bukan oleh perbedaan order kompleksitasnya. Next. Untuk terakhir ini kesimpulannya, berdasarkan analisis dan pengujian yang telah kita buat, dapat disimpulkan bahwa algoritma iteratif dan rekursif sama-sama dapat digunakan untuk mencari nilai minimum dan maksimum dalam sebuah array. Nah, dengan kompleksitas waktu linear yaitu ON, namun meskipun kompleksitas asimptotiknya sama, jumlah operasi perbandingan yang dilakukan berbeda, di mana algoritma iteratif melakukan sekitar N1 perbandingan, sedangkan algoritma rekursif melakukan lebih banyak perbandingan, yaitu sekitar 2N2. Nah, hasil pengujian praktis ini pada data berukuran 200, 500, dan 1000 menunjukkan bahwa algoritma iteratif cenderung memiliki waktu eksekusi yang lebih cepat dibandingkan algoritma rekursif. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya overhead pemanggilan fungsi, penggunaan memori stack tambahan pada metode iteratif. Nah, oleh karena itu, untuk kasus pencarian nilai minimum dan
maksimum pada data berukuran besar, algoritma iteratif lebih efisien secara praktis, sementara algoritma rekursif lebih unggul dari sisi struktur dan kejelasan konsep. Sekian dari kami. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.